Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Yesus ada hidup baru, dan orang yang hidup baru wajib hidup dalam pertobatan, tidak lagi dikuasai hawa nafsu, tidak hidup dalam kedagingan, dan tidak lagi terikat dalam dosa. Hidup yang baru, lahir baru, adalah hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-27, di situ dijelaskan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Tuhan menghendaki orang-orang Kristen hidup berpadanan dengan firman Allah, hidup menurut firman Allah. Pagi ini kita akan melihat 3 hal yang penting untuk menjadi ciptaan baru. Yang pertama, untuk menjadi ciptaan baru, maka umat Tuhan seharusnya tidak hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan gelap. Kita dapat melihat di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini,
kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang-orang yang percaya tidak boleh lagi berpikiran sia-sia dan berpikir tentang hal-hal yang gelap, yaitu hal-hal yang jahat dan seperti cara orang yang hidup menurut duniawi. Hal yang kedua, untuk menjadi ciptaan baru, maka seseorang harus menanggalkan manusia yang lama. Di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia yang lama adalah sifat yang lama, yaitu watak, tabiat yang lama, karakter, budi pekerti yang ada harus nampak sesuai firman Allah. Sifat lama yang tidak baik yang sudah terbentuk harus diubah menjadi hidup yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang buruk, harus dikikis. Harus ada perubahan yang lebih baik, sehingga orang dapat melihat contoh hidup yang baik menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, untuk menjadi ciptaan baru, seseorang harus dibaharui oleh firman Allah dan Roh Kudus. Efesus 4 ayat ke-23 dan ke-24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kuasa firman Allah dan Roh Kudus akan membaharui hidup umatnya. Firman Allah dan Roh Kudus berkuasa untuk merubah hidup seseorang. Firman Allah dan Roh Kudus
bekerja sama sehingga memperbaiki, merubah, menegur, membentuk, dan menyadarkan orang yang hidup dalam dosa untuk bertobat. Hanya orang yang mau taat dan mau berubah menjadi lebih baik, hidupnya benar-benar menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk dapat hidup benar, kudus, sesuai firman Tuhan. Tetap semangat, setia, dan taat kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mendoakan seluruh jemaat GPDI Budi Mulia dan seluruh mereka yang mengikuti program ini dimanapun mereka, apapun yang mereka kerjakan. Hamba berdoa kiranya setiap orang yang mengikuti program ini, mereka yang beraktivitas pagi hari ini, kiranya yang bekerja diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang berdoa bersama dengan kami Tuhan. Kami berdoa berkati jasmani maupun rohani di dalam nama Yesus. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit, penyakit, hamba berdoa kiranya disembuhkan di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh dikuatkan dan disehatkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mempunyai masalah keluarga, pergumulan apapun, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan jalan keluar dan kemenangan bagi mereka. Bagi mereka yang mempunyai permasalahan ekonomi, hamba berdoa buka jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang belum bekerja, Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya apapun yang mereka rindukan boleh dikabulkan di dalam nama Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk pemimpin-pemimpin kami di Indonesia. Dari Bapak Presiden, pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan berkati kota Jakarta. Tuhan berkati setiap lembaga negara dan setiap insan di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan sebentar kami akan mengakhiri doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.